Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 di semester 2, yaitu mengenai peluang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kaidah pencacahan ya, sudah belajar aturan perkalian dan aturan penjumlahan, sudah belajar aturan pengisian tempat, sudah belajar permutasi dan kombinasi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peluang yang subbabnya adalah ruang sampel dan kejadian. Kompetisi dasar dan pengalaman belajar yang dapat kalian peroleh setelah mempelajari materi ini seperti ini ya, bisa kalian baca sendiri ya. Coba perhatikan simulasi seperti ini. Backgammon adalah sebuah permainan yang menggunakan papan dan dimainkan dengan dadu. Ini ya, ini backgammon ya, dengan dadu ya. Permainan ini membutuhkan peluang dan keahlian. Suku Babilonia kuno dari Mesir juga mempunyai permainan yang serupa. Dadu yang digulirkan merupakan unsur peluang dalam backgammon. Sedangkan cara tiap pemain mendapatkan skor nilai ya adalah unsur keahlian. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dihubungkan pada permainan dadu telah dikembangkan oleh Sir Isaac Newton ini ya. Tentunya kalau kalian anak IPA sudah tidak asing lagi dengan kata ini ya, nama ini ya. Terus ada Jacques Bernoulli, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, dan filosof Prancis Blaise Pascal gitu ya. Dalam situasi permainan atau percobaan, maka hasil adalah inti dari peluang. Ketika misalkan kita perhatikan koin ya di sini ya. Koin atau uang logam dilambungkan, hasilnya dapat berupa gambar atau angka yang muncul. Ini misalkan angka, ini gambarnya itu ya, ini angka ya, ini gambar. Kamu mendapatkan 10 pelemparan, misalkan kamu mendapatkan 10 pelemparan, tetapi kamu juga akan tahu bahwa dalam banyak pelemparan kamu akan mendapatkan hasil yang hampir sama dari angka dan gambar. Coba kita perhatikan ketika kita melemparkan, melambungkan gitu ya, koin gitu ya, itu kita sepakati sebagai angka dan gambar, kita lambungkan misalnya 10 kali, kemungkinan kita akan mendapatkan angka atau gambar atau angka gambar dan seterusnya sebanyak 10 kali secara acak gitu ya, dengan peluangnya nanti mungkin bisa 50% gitu ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai ruang sampel gitu ya. Ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ya. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan yang dilambangkan dengan S gitu ya. Berarti semua kemungkinan dari hasil suatu percobaan itu merupakan ruang sampel. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari dulu di statistika, itu ada namanya populasi gitu ya. Populasi itu semua gitu ya, semua yang ikut dalam penelitian tersebut semua populasi gitu ya. Kalau di sini kalau dalam percobaan namanya ruang sampel gitu ya. Semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan semuanya gitu ya. Contoh gitu ya. Pada percobaan melemparkan 2 mata uang logam bersama-sama, di mana sisi uang logam adalah gambar kita sepakati sebagai G dan angka kita sepakati sebagai A. Tuliskan yang pertama ruang sampel sisi uang logam, yang B ruang sampel sisi gambar. Coba alternatif penyelesaian gitu ya. Ruang sampel sisi uang logam yang muncul, jelas ya, uang logam yang muncul ada apa ya, sudah jelas ada angka atau angka gambar gitu ya, atau gambar angka atau gambar karena kita melambungkan 2 mata uang logam, berarti bisa keluar yang pertama angka, yang kedua mungkin angka, atau yang keluar pertama angka, yang kedua gambar, atau yang kedua gambar, pertama gambar, kedua angka, atau gambar semua, atau bisa kita menuliskannya dengan seperti ini ya.
AA, HG, GA atau G. Jika yang diamati adalah munculnya sisi gambar, berapa ruang sampelnya? Ingat, yang kita amati adalah sisi gambarnya gitu ya. Jadi ada berapa? 0, 1, dan 2. Jadi bisa jadi kemungkinan yang keluar 0 atau 1 atau 2. Maksudnya bagaimana 0, 1, 2? Ya, coba ini Pak. Mungkin 0, misalkan kita lempar semuanya angka seperti ini ya. Nah, ini kan berarti tidak ada gambar yang keluar, maka ditulis 0 gitu ya. Terus sebelahnya ini kan yang keluar gambarnya cuma satu ya. Ini ya. Gambarnya cuma satu, ini juga gambarnya cuma satu gitu kan, ada 1, 1, 2 gitu ya, ada 2 gitu ya, atau yang keluar gambar semua gitu kan, ada berapa, ada 1, jadi 0, 1, 2 gitu ya, bisa dimengerti ya. Berarti ada kemungkinan gambarnya tidak ada yang keluar, atau mungkin hanya keluar satu kali, baik dalam pelemparan pertama atau dalam uang logam pertama atau uang logam yang kedua, atau dua-duanya berupa gambar. Unsur 0 tadi yang menyatakan tidak ada gambar muncul ya, sudah jelaskan tadi ya gitu ya. Unsur 1 menyatakan sebuah gambar yang muncul, sudah jelaskan tadi gitu ya. Dan unsur 2 menyatakan dua gambar yang muncul pada kedua sisi mata uang logam. Yang kedua ya, kita akan belajar mengenai frekuensi relatif dan kisaran nilai peluang. Sebelum itu kita belajar kejadian dulu. Kejadian apa sih gitu ya? Suatu kejadian E adalah himpunan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel gitu ya, S gitu ya, dengan E anggota dari S gitu ya, atau E subset dari S gitu ya. Contoh percobaan. Menarik selembar kartu bread tanpa joker. Hasil yang diamati adalah jenis kartu yang diambil. Maka ruang sampelnya, atau kita misalkan sebagai S, itu kan ada scope, clever, hati, atau diamond. Gitu ya. Scope itu kalau kamu menyebutnya biasanya ya warireng gitu ya. Clever itu keriting gitu ya. Hati atau diamond itu yang kamu sebut sebagai kotak atau wajik gitu ya. Jika E1 adalah suatu kejadian menarik sebuah kartu diamond, maka E1 disebut semua anggotanya adalah diamond, semua anggota diamond gitu ya. Jika E2 kejadian menarik kartu warna hitam, maka E2 adalah anggotanya adalah setiap scope dan clever. Karena kartu warna hitam itu ada dua ya, scope dan clever gitu ya. Terus frekuensi relatif gitu ya. Rumusnya adalah FR atau frekuensi relatif, itu banyak hasil yang dimaksud dibagi banyak percobaan. Contohnya, percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 150 dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 48 kali. Angka pada dadu lebih dari 4 adalah 5 dan 6 anggotanya gitu ya. Maka frekuensi relatifnya adalah, ya ingat rumusnya, frekuensi relatif adalah apa? Banyak hasil yang dimaksud dibagi banyak percobaan. Banyak percobaannya tadi berapa? 150. Tinggal kita masukkan ya FR-nya ya, 48 dibagi 150. Karena angka yang muncul lebih dari 4 yaitu ada berapa kali? 48 kali ya. Dadu ya, angka lebih dari 4 itu kan dadu bermata 5 dan dadu bermata 6 gitu ya. Jadi FR-nya, frekuensi relatifnya adalah 48 dibagi 150 sama dengan 24/75. Kita sederhanakan dibagi dengan 2 gitu ya, bisa dimengerti ya.
Misalkan seperti ini. Misalkan kalau misalkan kita mencoba melambungkan dadu atau melempar dadu sebanyak 3 kali misalkan. Misalkan 3 kali. Dan ternyata keluar dadu kurang dari 2 atau kurang dari 3 adalah misalkan 2 kali gitu ya. Maka tinggal diganti aja frekuensi relatif atau FR gitu ya, sama dengan hasilnya itu kan 2 gitu ya. Dari berapa percobaan? 3 percobaan, maka 3/2 gitu misalkan seperti itu. Atau misalkan kalian mau melambungkan 2 koin misalkan. 2 koin ya misalkan ya. Dilambungkan secara bersama-sama gitu ya. Atau 1 koin aja gampang. 1 koin aja gitu, 1 koin kita lambungkan sebanyak 5 kali misalkan. Peluang munculnya mata dadu atau peluang munculnya angka misalkan. Ternyata setelah dilambungkan 5 kali itu keluar angkanya itu misalkan 2 kali. Ya, 2 kali ini merupakan apa? Hasil yang dimaksud. Ya, 5 kalinya merupakan apa? Banyak percobaan. Jadi kalau kita cari FR-nya atau frekuensi relatifnya gitu ya, dari misalkan kita melempar koin sebanyak 5 kali, terus yang keluar angka 2 kali, maka 2/5. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan. Frekuensi relatif. Misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan yang dilakukan N kali, dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi muncul A yaitu NA. Jika suatu percobaan menghasilkan N titik contoh yang masing-masing berpeluang sama dan kejadian A terjadi dengan tepat K cara di mana K merupakan anggota dari titik contoh, maka peluang kejadian A adalah ya, peluang kejadian A sama dengan K dibagi dengan N. K apa tadi? Gitu ya. K yang tadi apakah? Ya, K itu percobaan menghasilkan N titik contoh ya. Dan K-nya adalah kejadian A yang terjadi dengan tepat K gitu ya. Dengan syarat K-nya kurang dari sama dengan N gitu ya. Contohnya, percobaan melambungkan sekeping uang logam banyak 1 kali, berapakah peluang muncul gambar? Kita mau melambungkan logam 1 kali, berapakah muncul gambar gitu ya. Bisa kita kerjakan ya. Atau yang kedua, contoh lagi ya, pada percobaan melemparkan sebuah dadu berisi 6, berapakah peluang muncul mata dadu lebih dari 4? Ingat kenapa dijelaskan dadu 6? Karena dadu itu tidak selamanya atau tidak hanya yang bermata 4 saja, tapi juga ada yang bermata yang lainnya gitu ya, atau 8 atau 9. Jawab. Ruang sampelnya jelas ya. Ruang sampel pada kita mau melambungkan logam yaitu mesti kalau nggak angka ya gambar gitu ya. Makanya tulis S-nya sama dengan kalau nggak angka ya gambar. Jadi NS-nya atau ruang sampelnya ada 2 ya. Misalkan B adalah kejadian munculnya gambar gitu ya. Misal kita tinggal tulis saja NB gitu ya. B itu kan misalkan sama dengan G, dengan NB berapa? Ya, dari sini kan sudah jelas ya. Munculnya gambar berapa di sini? 1 gitu ya. Jadi peluang munculnya gambar adalah, ingat rumusnya apa tadi? Ya, PB peluang munculnya gambar, atau bisa kamu sebut dengan PG juga nggak masalah sebenarnya. Tapi karena kita sudah misalkan B adalah kejadian munculnya gambar, maka kita tulis dengan B. B itu sama dengan gambar gitu ya. Peluang munculnya gambar. NB banyak percobaan munculnya gambar gitu ya, atau munculnya gambar dibagi ruang sampelnya gitu ya. NS gitu ya. NS itu ruang sampelnya. NB-nya berapa tadi keluarnya? 1 gitu ya. Dibagi NS-nya adalah 2, maka peluang munculnya gambar sama dengan 1/2. Berikutnya soal yang kedua ya tadi ya.
Percobaan melemparkan sebuah dadu berisi 6, berapa peluang muncul mata dadu lebih dari 4 gitu ya. Mata dadu bermata 6. Ya, kalau kita mau melambungkan mata dadu bermata 6 berarti ruang sampelnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu ya. Ada 6 ruang sampel. Tadi yang diminta adalah kejadian E itu ya, misalkan ya, munculnya mata dadu lebih dari 4. Mata dadu lebih dari 4 itu berapa aja? Itu kan berarti kan ini kan ya, 5 dan 6 gitu kan. 5 dan 6 karena lebih dari 4 gitu ya. Ada berapa? Atau kita misalkan dulu kejadian E gitu ya. Kejadian E muncul mata dadu lebih dari 4. Kan bisa jadi E-nya adalah 5 dan 6, atau NE-nya kita misalkan sebagai 2. NE itu adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Tinggal kita masukkan ya. NE gitu ya, sama dengan atau PE ya, peluang kejadian munculnya mata dadu lebih dari 4 sama dengan banyak kejadian muncul E atau muncul mata dadu lebih dari 4 dibagi ruang sampelnya. NE-nya berapa? NE-nya kan 2 gitu ya. Dibagi dengan ruang sampelnya berapa? Ada 6 itu ya, NS-nya ya. Sama dengan kita sederhanakan jadi 1/3 gitu. Jadi peluangnya 1/3 atau 1/3. Contoh yang kedua. Sebuah kantong berisi 2 bola berwarna merah atau kita misalkan sebagai M, 5 bola berwarna putih kita misalkan sebagai P, dan 3 bola berwarna biru kita misalkan sebagai B. Dari dalam kantong diambil secara acak 1 bola. Hitunglah peluang bahwa yang pertama ya, A ya, yang terambil bola berwarna biru. Yang B, yang terambil bola berwarna putih. Nah, berikutnya sebenarnya kita tinggal cari seperti tadi ya, NS-nya ada berapa atau ruang sampelnya ada berapa gitu kan. Ya, kita cari ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya kan jelas ya, M1 misal M itu untuk misalkan merah ya, merah 1. Kan bola warna merah ada 2 ya, kita anggap sebagai merah 1 dan merah 2 gitu ya. Kemudian untuk bola berwarna putih kan ada 3, kita misalkan sebagai putih yang pertama, putih yang kedua, dan putih yang ketiga. Dan yang keempat, maaf, kurang 1 ada 4 itu ya. 4 atau 5 bola berwarna putih? Oh, ada 5 ya, kurang 1 ya. 5 bola berwarna putih berarti 1, 2, 3, 4 kurang 1 gitu ya. 5 P5 itu ya. Terus 3 bola berwarna biru, maka kita masukkan B1, B2, dan B3. Maaf, ini kurang 1 ya, jadi B-nya ada 5 karena putihnya ada 5 gitu ya. Dari dalam kantong diambil secara acak 1 bola. Tapi yang diambil cuma 1 bola secara acak dan tidak melihat. Seperti kamu sebenarnya sudah nonton reality show gitu ya. Biasanya kalau di Antv atau apa namanya itulah, saya lupa itu ya, yang super deal itu apa ya. Ya itu kan salah satunya menggunakan mengambil bola atau menebak-nebak di tempat kotak ini nilainya berapa, ini hadiahnya apa, ada yang zone dan lain-lain gitu ya. Seperti sudah diterapkan itu dengan menggunakan rumus ini ya, peluang ini itulah. Ya, hitunglah peluang bahwa A ya, yang terambil bola berwarna biru. Kita lihat bola berwarna biru ada berapa ya? Ada 3 gitu ya. 1, 2, 3. Maka tinggal kita masukkan ya NS-nya gitu, jumlahnya dulu ya, NS-nya kita cari ya, maaf ya. NS atau ruang sampelnya tinggal kita jumlahkan ya. Bola berwarna merah ada 2 ditambah bola berwarna putih ada 5 ditambah 3 bola berwarna biru. Jumlah dari 2 tambah 5 tambah 3 sama dengan 10, yaitu ruang sampelnya ada 10. Kemudian kita cari kejadian mengambil 1 bola warna biru. Ingat, warna birunya ada berapa? Bola birunya kan sudah kita misalkan, yaitu bola yang pertama ada 3 ya. Bola 2 dan bola 3 ada 3. Kita misalkan sebagai E, NE atau jumlah terambilnya bola warna biru sebanyak 3 kali ya. Kemungkinannya gitu ya. Maka tinggal kita masukkan peluang terambilnya bola warna biru, maka jumlah bola warna birunya dibagi ruang sampelnya. Jumlah bola warna biru ada berapa? Ada 3. Dari ruang sampelnya 10. Maka
peluang terambilnya bola warna biru pada pengambilan yang pertama adalah 3/10. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kejadian mengambil satu bola berwarna putih. Tadi ruang sampelnya sudah jelas ya, ada berapa? Ini ya, ruang sampelnya ada 10 ya. Bola berwarna putih ada berapa? Ada 5 gitu ya. Tinggal kita masukkan saja itu ya. Kejadian mengambil warna putih, misalkan kita anggap sebagai A ya. A itu merupakan kejadian mengambil satu bola berwarna putih. Boleh yang lain boleh. Yang penting tadi itu bukan atau bilangan atau angka yang huruf yang sudah tadi kita gunakan gitu ya. A-nya itu kan ada B1 atau putih 1, putih 2, putih 3, putih 4 atau putih 5. Jadi jumlah A-nya ada sebanyak 5. Dari NS-nya berapa tadi atau ruang sampelnya? Ya, ruang sampelnya ada 10 tadi. Jadi kita masukkan aja peluang munculnya terambilnya A pada pengambilan yang pertama sama dengan apa? N dari A gitu ya. Atau terambilnya bola warna putih, N kejadian terambilnya bola warna putih dibagi NS atau ruang sampelnya sama dengan berapa? 5 dibagi dengan 10 atau 1/2. Bisa dimengerti ya? Berikutnya kita masuk ke kisaran nilai peluang. Jika S adalah suatu ruang sampel dari suatu percobaan, E adalah suatu kejadian, dan P adalah suatu fungsi peluang, maka peluang kejadian E adalah peluang kejadian E yang bernilai nyata jika memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, jika peluang kejadian E lebih dari sama dengan 0 tapi kurang sama dengan 1 untuk setiap E. Yang kedua, jika peluang suatu ruang sampel gitu ya sama dengan 1 dengan peluang E1 itu gabungan dari E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 karena gabungan ya, gabungan dari peluang E1 dan peluang atau kejadian 1 dan peluang kejadian 2. Untuk E1 dan E2 adalah kejadian yang saling lepas atau E1 beririsan dengan E2 atau bagian dari E2 gitu ya, sebagian atau sama dengan bukan bilangan kosong. Jadi jika E1 beririsan dengan E2 bukan bilangan kosong, syaratnya kayak gitu. Contohnya, pada percobaan melempar 2 dadu bersama-sama, berapakah peluang mendapatkan? Yang pertama, jumlah kedua mata dadu adalah 9. Yang kedua, jumlah jelas pada percobaan melempar 2 buah dadu atau melambungkan 2 buah dadu yang sudah pernah kita pelajari di kelas 9 gitu ya, dengan menggunakan tabel atau dengan menggunakan diagram pohon, kita mengetahui bahwa ruang sampelnya itu sebanyak 36. Dari mana sih gitu ya, kan nanti bisa 1,1 gitu ya, keluar muncul 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, lanjutkan lagi oleh 2,3, 2,4, 2,5 sampai dengan 26 dan seterusnya, ada sebanyak 36. Maka ruang sampelnya ada berapa? 36 itu kan ya. Jika kejadian A jumlah mata dadu 9 gitu ya, ketika kita mencari jumlah mata dadu 9 maka bisa jadi keluar 6 tambah 6 3 itu ya, misalkan dadu yang pertama keluar 6, dadu yang kedua keluar 3, atau misalkan dadu yang pertama keluar 5 dan keluar 4, atau dibalikkan sama beda ya, dadu yang pertama keluar 4, dadu kedua keluar 5, kan sudah sesuatu yang beda. Atau dadu yang pertama keluar 3, dadu yang kedua keluar 6 gitu ya, sudah semua ya. Iya, jadi kejadian muncul dadu mata 4 sebanyak 4 gitu kan ya. Dapat dilihat dari mana sih gitu ya, dulu sudah pernah ya, ketika kalian bisa menggunakan tabel gitu ya, tabel ya, bisa ya. Iya, jadi kejadian muncul A sama dengan 4 gitu ya, dari berapa NS nya gitu ya.
S-nya berapa? 36. Jadi peluang kejadian munculnya A sama dengan 4 dibagi 36 sama dengan 1/9. Tulis seperti ini ya, misalkan kita menggunakan diagram tabel ya, tadi yang bingung gitu ya. Ini kan seperti ini kan, ini berarti keluar misalkan mata dadu 1,1 gitu ya. Ini berapa? 1,2, ini 1,3, ini 1,4, ini 1,5 gitu ya. Ini 1,6 dan seterusnya. Nanti seperti ini ya. Kan coba kita hitung ada 36 ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini ke bawah 6 juga kan, tinggal dikalikan ada 36 ya. Tadi kan kalau jumlah keluar mata dadu berjumlah berapa tadi? 9 gitu ya. Berapa aja 9 tadi? Kan bisa kita cari ya. 9 berarti ini ya. 3 dan 6 itu ya. Ada berapa lagi? 4 dan 5 itu ya. 5 dan 4, 6 dan 3. Kan ada 3 gitu ya. Ada 4 maaf. Ada 4 gitu ya. Jadi kalau kita misalkan PA itu ya, peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 gitu ya. Berjumlah 9 maaf gitu ya. Ada berapa tadi? Ada 4 dari berapa? Dari 36 ruang sampelnya. Loh Pak, misalkan yang ditanyakan misalkan jumlah mata dadu berjumlah 12 gitu misalkan. Kalau kita lihat jumlah mata dadu berjumlah 12 ada berapa aja? Kan cuma satu kan ini ya. 6 dan 6 gitu ya. Berarti 1 dari 36. Nah, jika misalkan berjumlah mata dadu berjumlah 6 misalkan. Jumlah 6 berarti kan tinggal 5,1, 4,2, 3,3 gitu ya. 2,4, 1,5. Ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 dari 36. Maka 5 per 30. Nah, bisa dimengerti bukan? Atau lagi jumlah yang berjumlah 7 misalkan. Kan ada 6,1, 5,2, 4,3, 3,4, 2,5, 1,6. Ya, bisa dimengerti ya. Berarti ada 6 dari 36 gitu misalkan. Oke, yang kedua contoh misalkan. Jika kejadian B jumlah mata dadu 6. Jadi sudah jelaskan ya, jumlah mata dadu 6 ya, ada 5,1, 4,2, 3,3, 24, 1,5. Kan tinggal ada berapa? Ada 5 dari berapa? 36. Jadi tinggal jadi NB-nya adalah 5 per 36 gitu ya. Oke, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar untuk subbab yang lain. Jangan lupa tetap semangat dan evaluasinya nanti ada di GCR ya. Silakan nanti dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.